Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi di Bundaran HI Jakarta. Adi, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di Bundaran HI? Ya Reza, semakin siang semakin ramai dengan panitia dan juga penyelenggara acara yang terus mempersiapkan berbagai hal untuk perayaan malam Tahun Baru Muda-Mudi Jakarta, khususnya di panggung utama tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, yang mana nanti pada acara bertajuk Festival Malam Muda-Mudi Jakarta Baru ini akan ada banyak sekali penampilan di sini, sehingga memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, baik itu nanti untuk sound, efek lighting dan lain sebagainya yang menunjang show untuk pertunjukan malam Tahun Baru pada malam hari ini. Dan sebagai informasi bahwa di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin ini dan juga di kawasan Monas ini akan ada 12 panggung yang disiapkan untuk perayaan malam Tahun Baru. 11 panggung ini berada di wilayah Jakarta Pusat, yaitu mulai dari kawasan Monas, Bundaran Hotel Indonesia, Sarina sampai ke FX Sudirman. Lalu kemudian juga di satu panggung juga disiapkan di wilayah Jakarta Selatan, yang mana setiap panggung nanti akan menyajikan hiburan dari musisi kenamaan tanah air. Lalu kemudian untuk panggung utama di tempat saya berdiri saat ini di Bundaran Hotel Indonesia nanti juga akan ada beberapa pertunjukan lain yang menambah meriah nantinya perayaan Tahun Baru di Jakarta. Di antaranya ada drone show, lalu kemudian ada water mist festival, dan juga yang pasti akan ada hiburan dan juga video mapping begitu di kawasan gedung-gedung tinggi yang ada di belakang saya ini, sehingga nanti akan sangat meriah begitu untuk pelaksanaan malam Tahun Baru di sini. Dan bocorannya juga sudah terlihat pada saat persiapan begitu di media sosial juga sudah tersebar, sehingga ini nanti juga akan menjadi pertunjukan malam Tahun Baru yang spektakuler bagi warga Jakarta. Selain itu juga ada Jakarta Karnival, nanti akan menampilkan kesenian tradisional dari Jakarta atau Betawi, di antaranya ada tanjidor dan juga akan ada ondel-ondel. Jadi pada hari ini khusus persiapan dilakukan sejak tadi pagi, bahkan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada hari ini ditiadakan untuk persiapan perayaan malam Tahun Baru di kawasan Monas dan juga di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, khususnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang menjadi puncak atau panggung utama perayaan malam Tahun Baru di Jakarta malam nanti. Reza. Baik, Adi, lalu untuk skema pengamanan di malam Tahun Baru nanti seperti apa, Adi? Ya Reza, untuk pengamanan ini sudah disiapkan oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya, lalu kemudian Dinas Perhubungan dan juga aparat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami terima, untuk pengamanan di wilayah Jakarta ini ada sekitar 5.600 personil gabungan, sementara untuk kawasan Sudirman Tamrin dan juga di Bundaran Hotel Indonesia ini nanti akan ada sekitar 1.500 personil gabungan yang akan dikerahkan. Namun jumlahnya nanti akan diupdate lagi pada sore hari begitu, melihat kondisi terkini di lapangan nanti sebelum perayaan malam Tahun Baru. Dan juga pada perayaan malam Tahun Baru nanti juga akan ada rekayasa lalu lintas, baik itu penutupan jalur yang pasti untuk Sudirman, Tamrin, dan juga kawasan Monas ini akan ditutup. Lalu kemudian juga akan ada pengalihan di sejumlah ruas jalan nantinya yang berada di sekitar kawasan Sudirman dan juga Tamrin. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa Anda lihat juga di akun media sosial TMC Polda Metro Jaya dan juga di Sub DKI Jakarta, karena akan ada 13 skema rekayasa lalu lintas di kawasan ini yang akan diberlakukan nanti untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, mengingat pada malam hari nanti diperkirakan ada sekitar 30.000 orang yang akan memadati kawasan Sudirman Tamrin ini. Dari perkiraan Polres Metro Jakarta Pusat, setiap panggung yang tersebar di sepanjang Monas, Sudirman, dan juga Jalan Tamrin ini akan ada 12 panggung. Masing-masing panggung diperkirakan akan ada 3.000 sampai 5.000 orang. Jadi diperkirakan kurang lebih 30.000 orang akan memeriahkan malam Tahun Baru di sepanjang kawasan ini. Sehingga rekayasa lalu lintas ini menjadi penting dilakukan nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai pukul 1 dini hari. Selain itu, hal lain yang juga penting Anda perhatikan adalah kantong-kantong parkir di sepanjang gelaran acara ini. Dari Dishub DKI Jakarta sendiri ini sudah menyiapkan setidaknya ada 25 kantong parkir, baik itu on street dan juga off street. Kalau di kawasan tempat saya berdiri saat ini, di antaranya kantong parkir yang disiapkan di kawasan Wisma Nusantara, lalu kemudian di Hotel Mandarin Orient dan juga di Wisma Mandiri. Itu adalah beberapa titik yang disiapkan untuk kantong parkir. Totalnya ini bisa menampung
kurang lebih ada 40.000 kendaraan, yang mana kapasitasnya adalah 17.493 sepeda motor, lalu 21.914 mobil, dan 192 bus. Jadi Anda diharapkan datang lebih cepat agar bisa mendapatkan tempat parkir, lalu kemudian bisa mempersiapkan diri untuk pelaksanaan acara ini. Diperkirakan nanti pada pukul 16, pukul 17 ini sudah mulai ramai masyarakat yang akan datang ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia ini, dan juga di panggung-panggung lain yang ada di sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin untuk merayakan malam tahun baru. Lalu untuk pengamanan sendiri tadi kami melihat di pagi hari sudah ada apel dengan tim kecil karena memang belum seluruh personil dikerahkan pada pagi hari. Dan nanti sore akan ada apel lagi berdasarkan informasi yang kami terima pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya dilakukan sterilisasi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi pada pukul 18 ini jalan-jalan yang dilakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan ini sudah disterilkan, sehingga masyarakat harus mencari alternatif lain ataupun yang ingin menuju ke lokasi ini bisa mematuhi arahan dari petugas agar tidak terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan nantinya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan juga di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, tempat pelaksanaan acara puncak malam tahun baru nanti malam. Lalu juga diimbau untuk masyarakat ini menggunakan transportasi umum begitu ya, sehingga kantong-kantong parkir tadi bisa mencukupi masyarakat yang bisa hadir di sini. Namun yang perlu diwaspadai juga adalah untuk transportasi umum, misalnya Transjakarta, untuk jalur yang terdampak rekayasa mereka akan beroperasi sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun untuk beberapa jalur lainnya yang memang ramai dengan masyarakat yang akan melaksanakan malam tahun baru, misalnya ke kawasan Ancol atau TMI, ini mereka akan beroperasi sampai pukul 2 dini hari. Namun Anda harus update lagi informasinya di akun media sosial Transjakarta karena nanti ada rinciannya di situ. Begitu juga untuk MRT. MRT juga akan beroperasi lebih lama nanti sampai pukul 2 dini hari. Dan kita akan tunggu kemeriahannya seperti apa nanti, Reza. Untuk sementara demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kembali ke studio. Baik, Anwar Fuadi, kita juga akan masih menunggu informasi terbaru dari Anda di kawasan Bundaran HI. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.